Pak Turi mau menyampaikan ada beberapa tentang KM dan Pak Cahya mungkin tentang masalah bergerak nanti Pak Triudian, Pak Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah dan nikmat kita, yang kita hormati bersama. Tapi pembinaan SMP yang saya hormati guru kelas dan ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili baik dari maupun swasta, dari ibu adik kita yang paling dalam, kami kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang tiada terukur. Hari ini berbahagia khususnya saya Bapak Ibu karena bisa bertemu dengan seluruh kepala sekolah negeri maupun swasta atau yang mewakili, khususnya tadi Bapak Ibu yang kemarin dipromosikan menjadi kepala sekolah, sehingga dengan demikian paling tidak bisa kenal bahwa utamanya yang di depan ini adalah pengawas dinas pendidikan Kabupaten Pacitan, sehingga mohon maaf Bapak Ibu tolong untuk tidak ada anggapan itu kan bukan guru saya, itu kan bukan pengawas saya, itu kan bukan kepala sekolah binaan saya dan sebagainya. Kita adalah satu ya, kita adalah satu berdiri di jajaran depan untuk masalah pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah dan pengawas. Jadi sekali lagi terima kasih dan berbahagia, selamat untuk teman-teman yang kemarin dipromosikan maupun untuk segera menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang tentunya berbeda dengan posisi kapasitas dari Bapak Ibu sebelumnya. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya tadi kaget ketika yuk semua pengawas di depan, tapi hanya tidak diikrarkan, sebenarnya pengen dikenalkan. Tadi alasannya adalah bagi teman-teman yang promosi. Terus Apri nanti sampaikan apa? Ya sudahlah Bapak Ibu, ini melengkapi, kita manfaatkan waktu yang sedemikian rupa. Saya tahu bahwa perjalanan ada yang dari Sukimoro, ada yang dari Bandar dan sebagainya, sehingga harapannya yang ini difasilitasi oleh KKS, harapannya mengawali ya sekalipun sudah berjalan beberapa waktu, utamanya pelaksanaan IKN Bapak Ibu. Pelaksanaan IKN ini kita juga bersama untuk ya wajarlah kalau namanya belajar, terus untuk belajar menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki. Bapak Ibu refleksi ya, kemarin sudah saya sampaikan kepada beberapa sekolah, mengingatkan kepada kita jangan terjadi mispersepsi Bapak Ibu terkait dengan khususnya P5 Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana yang ditekankan adalah penanaman karakter dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu melalui ke-7 tema yang sudah ditentukan sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka ini. Permendikbud Ristek kemarin saya dikritisi orang sangat dikti mas pipak mengombi nomor 262 garis miring M garis miring 22 itu ada 7 tema yang digunakan untuk menanamkan karakter nilai 6 dimensi, sehingga dengan demikian Bapak Ibu bahwa
penekanannya adalah utama karakter, bukan produk semata. Ini kadang-kadang terjadi mispersepsi ini. Jadi kalau di situ kita ambil contoh Bapak Ibu pengen mengangkat hidup berkelanjutan temanya, kemudian topiknya mungkin sampahku tanggung jawabku, itu topiknya. Lalu nilai dari tema topik itu apa yang bisa kita masukkan? Misalkan ada nilai ketuhanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Apa anda ini bisa kami masukkan? Bisa, karena di sana ada nilai akhlak kepada alam sehingga tidak berbuat semaunya sendiri. Jadi nilai akhlak kepada alam ini dari topik yang diambil. Misalkan satu ini, sehingga perilaku yang dilakukan adalah ya menjaga alam semesta ini. Lalu yang kedua, misalkan dinilai dimensinya nilai kegotong royongan. Dari sampahku tanggung jawabku itu sudah adakah nilai kegotong royongan? Ya, di antara anak-anak kita. Begitu juga yang ketiga, misalkan dengan menanamkan kreativitas. Apakah sudah muncul nilai-nilai kreativitas mulai berkembang, sudah berkembang sesuai dengan harapan dan sangat berkembang. Itu Bapak Ibu, sehingga jangan sampai salah atau disamakan dengan pendidikan apa? Keterampilan, betul Bapak Ibu. Ini yang saya ingatkan. Sebab ini pun kemarin kami dapati ketika kami dipanggil untuk melakukan evaluasi di provinsi. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tindak lanjut dari penerapan kurikulum Merdeka 262 dari miring 2022. Ada tindak lanjut surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek TD. Ini nomornya 0574 garis miring H3 dan data 2022 terkait 2023 terkait Bapak Ibu terkait dengan penerapan kurikulum 2000 di tahun 2023-2024. Di sana ada khusus untuk yang lama Bapak Ibu, khusus yang lama itu ada 4 tahap. Bagi panjenengan yang sudah mendaftar, Ibu, Bapak Ibu, ini silakan untuk melakukan refleksi. Termasuk Bapak Ibu, ketika mulai dari tanggal 6 Februari kemarin sampai dengan pada tanggal 31 Maret jamnya 00, selama waktu itu jenengan diberikan kesempatan kalau toh seandainya pengen berubah, perubahan itu boleh terjadi, namun maksimal perubahannya itu 3 kali, betul 3 kali. Kami mengingatkan Bapak Ibu, kami mengingatkan. Kemudian Bapak Ibu, bagi yang kemarin sudah memilih Merdeka Belajar, Merdeka Belajar masih pengen tetap Merdeka Belajar, itu bisa. Karena ketidaksiapan atau belum siapan, tetapi tolong Bapak Ibu tetap mengisi refleksi. Refleksi itu diisi oleh siapa Bapak Ibu? Tadi ada pertanyaan. Satu saja oleh kepala sekolah. Satu saja oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu, kalau mau berubah silakan berubah. Ya, kalau saya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya sebab kurikulum mandiri belajar itu belum dikatakan sebagai kurikulum merdeka, sehingga kalau saya mohon maaf ya, tapi semuanya tergantung dengan itu. Mari kita upayakan bersama-sama untuk memilih Merdeka Mandiri Berubah, untuk yang mandiri berubah, ya berubah untuk mandiri ini disimpan mandiri berubah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagi tolong ya diisi. Begitu juga tadi Bapak Ibu yang kemarin sudah melaksanakan mandiri berubah, mandiri berbagi, tetap pada posisinya, tolong tetap mengisi
refleksi. Kemudian bagi yang mandiri berubah, pengen ganti mandiri berbagi, disilahkan. Mandiri disilahkan dong ya. Ini aturannya SI-nya bunyinya seperti itu. Angkot berarti angkot itu tergantung. Dan yang terakhir kalau untuk yang sudah atau seandainya ini aturan dari SI-nya, bagi yang sudah merdeka berbagi itu tidak bisa mundur menjadi mandiri berubah tidak bisa, harus tetap pada posisinya. Terkait dengan itu Bapak Ibu, monggo baik yang baru akan memilih itu ketika memilih kan paling tidak itu kita harus tahu lebih dulu yang akan kita pilih betul. Nah, cara memahaminya pemerintah sudah memfasilitasi melalui PNM. Sebab perkembangannya sampai dengan pada saat ini baik yang sudah melaksanakan kurikulum mandiri berubah ya atau yang lainnya itu mohon maaf Bapak Ibu belum keseluruhan dari Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan itu ada juga yang belum logiknya, ada yang sudah logik, ada yang sudah menyelesaikan beberapa topik, ada yang belum lulus postes, ada yang belum menggah aksi nyata, dan apalagi yang sudah bersertifikat. Ini sebelum utamanya yang akan memilih, pahamilah Bapak Ibu, pahamilah melalui pemerintah sudah memfasilitasi melalui PNM, platform Merdeka Mengajar. Kemarin ada pertanyaan yang bagus dari salah satu SMP. Pak, bagaimana kalau seandainya ada waktu kosong digunakan bareng-bareng, difasilitasi oleh sekolah, mengerjakan pelatihan mandiri Pak Bu, pelatihan mandiri, ya, difasilitasi jadi satu, kemudian waktu istirahat, kemudian digunakan untuk pelatihan mandiri. Sebab kadang-kadang ada yang jengkel ketika postes itu tidak betul-betul, kemudian kalau kembali ngulangi lagi ternyata diacak juga jawaban A pada nomor yang sama, bisa nomor 5, belum nanti muncul di jawaban A pada soal yang berikutnya di nomor 5. Itu kemarin ada pertanyaan yang bagus seperti monggo semuanya diserahkan kepada sekolah. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mengingatkan, jenengan sudah melakukan, jenengan sudah berbuat yang terbaik. Tetapi harapannya agar semua kebaikan ini merata di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, monggo bareng-bareng Bapak Ibu, monggo bareng-bareng. Ini Bapak Ibu sedikit sebab PKM ini juga termasuk kami bertanggung jawab dalam hal saat itu saya ingat betul ketika ada pertanyaan waktu awal podo-podo orang ngerti ini ya, podo-podo orang ngerti nanti adakah masalah terkait dengan penerimaan tunjangan sertifikasi dan sebagainya, dan alhamdulillah semuanya sudah tidak ada masalah kaitannya ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tentunya garda depan yang paling banyak diharapkan untuk membawa sekolahnya adalah Bapak Ibu kepala sekolah, ya. Jadi monggo terkait dengan dalam rangka memberikan pelayanan khususnya kepada anak-anak kita. Kemudian tidak kalah pentingnya, mari kita jaga Bapak Ibu, kita terus upayakan kompetensi kita, khususnya menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sekarang serba digital yang semacam ini. Dan hal-hal yang lain dengan paling tahu itu, sekalipun saya tahu persis Bapak Ibu bahwa tugas kepala sekolah sebenarnya tidak hanya dalam rangka membawa pendidikan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu ada di dalamnya, tetapi ternyata bagian desa itu selalu hadapan kerjasama dengan masyarakat itu banyak yang sangat berharap kehadiran
panjenengan bisa memaknai dari lingkungan masyarakat yang jenengan berada. Kalau di kota tidak terasa, tetapi kalau bisa amat sangat bahasanya salah, tetapi demi untuk menyenangkan pernyataan itu penting. Oke, saya kira itu bersambut berlanjut dengan Cahyo yang tadi disinggung untuk penggeraknya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih, Pak Haji. Melanjutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Pri, katanya dengan sudah panjenengan selaku kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah sekarang ini, era ini berbeda dari kepala sekolah yang ada Pri, saya, Pak Esti, Putri, Bu Sriwayuni, Bu Trisno dulu. Ya, jadi ini benar-benar di masa-masa yang sangat-sangat butuh perubahan yang luar biasa dari mindset panjenengan selaku seorang kepala sekolah. Jadi yang pertama, kita tetap harus menyelamatkan kebijakan menteri kita. Jadi kebijakan merdeka belajar sampai sekarang ini sudah masuk di episode ke-22. Jadi tetap bertahan di episode 22. Dari episode pertama sampai episode 22. Yang disampaikan Pak Pri tadi adalah menyelamatkan episode kebijakan merdeka belajar ke-15. Kurikulum merdeka dan PMN ya, sudah jelas disampaikan oleh Pak Pri. Kemudian rohnya di kurikulum merdeka itu adalah bagaimana kita melayani anak-anak kita yang ternyata anak-anak kita itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka pembelajaran yang utama adalah Bapak Ibu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Yang utama adalah itu. Namun mohon maaf, kami pun juga masih belajar karena yang disampaikan Pak Pri tadi benar sekali. Kurikulum merdeka itu tidak ada pelatihan secara langsung seperti dulu pada waktu K13, tapi kita harus menerjemahkan sendiri dari uraian-uraian yang disampaikan oleh narasumber lewat YouTube atau mungkin media digital yang lain. Dan di sana ternyata kontekstualnya, implementasinya di sekolah kami pun melihat belum dilakukan secara penuh karena semuanya itu masih dalam posisi belajar dan belajar. Tapi sekali lagi tolong untuk tetap kita laksanakan karena nanti di 2024 jikalau mungkin semua sekolah sudah melakukan kurikulum merdeka, itulah nanti akan dilihat, akan dipantau bagaimana kita membelajarkan anak-anak sesuai dengan kemampuan anak-anak itu sendiri. Jadi nanti proses, kemudian juga produknya, hasilnya maupun isinya itu harus berbeda-beda tiap-tiap siswa ya. Yang jelas kita harus bisa atau memberikan evaluasi awal dalam bentuk penilaian awal. Bapak Ibu, kemudian ini harus mulai sekarang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak. Kemudian yang kedua kita menyelamatkan juga episode ke-5 terkait dengan guru penggerak. Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan yang sekarang berjalan 9. Alhamdulillah. Sekarang dalam proses seleksi di angkatan 9 dan belum pengumuman. Ya, karena di angkatan 8 sekarang ini masih proses wawancara dan simulasi mengajar. Simulasi mengajar sudah selesai, mungkin sekarang sudah wawancara yang angkatan 8. Angkatan 7 sudah luka yang kedua. Nah, sekarang ini Bapak Ibu terus harus memotivasi rekan-rekan kita dulu untuk masuk dalam komunitas pendidikan sebagai transformasi pendidikan untuk mewujudkan anak-anak kita mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini harus dimotivasi rekan-rekan kita. Bapak Ibu selalu kepala sekolah tetap harus memotivasi rekan-rekan guru untuk bisa mengikuti seleksi calon guru penggerak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Tetap terus
karena nanti itu sebagai pendukung melaksanakan kurikulum merdeka. Terima kasih Pak, dan sukses Pak Tadi ya, Pak siapa lagi, Pak Adi, alhamdulillah Pak Ketua yang sudah diklat, selesai diklat pembekalan praktek, ya sudah lulus pembekalan, sudah lulus pembekalannya. Itu nanti insya Allah akan dipraktekkan oleh Pak Kadri, Pak Tadi dan Pak Teguh beserta Pak Bambang nanti ya di angkatan ke-8 mungkin. Insya Allah nanti April akan dimulai kegiatan diklat guru penggerak angkatan 8. Termasuk insya Allah mohon maaf Pak Denny mungkin nanti juga akan diberi kesempatan juga untuk tetap memfasilitasi di prakteknya di angkatan itu. Sudah ada konfirmasi Pak Denny? Belum ada. Sebentar lagi Pak Denny. Pak Denny, Pak Broto dan Pak Mahfud serta Pak Heri ini sudah proses, Pak Heri proses untuk yang angkatan 7 Pak Heri ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tolong dan terus Bapak Ibu gurunya untuk dimotivasi mengikuti program guru penggerak. Kemudian episode yang ke-7 Bapak Ibu tentang apa? Sekolah penggerak. Program sekolah penggerak. Ini juga merupakan kebijakan yang harus diselamatkan. Mohon maaf sampai saat ini Pacitan sudah lolos 3 cadangan 1 ya, 3 itu SMP 1 Tulaan, SMP 2 Nadirojo, SMP 2 Donorejo. Nah ini masuk dalam program sekolah penggerak, cadangannya SMP 2 Tulaan, mudah-mudahan nanti perlu juga ya. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, ini memang ketentuan dari pemerintah yang dinilai itu adalah kompetensi kepala sekolahnya, mohon maaf ya, kompetensi kepala, jadi bukan prestasi sekolahnya. Jadi benar-benar yang diuji, yang diseleksi adalah kompetensi kepala sekolah di dalam memanage sebuah sekolah. Nah ini mari mohon Bapak Ibu, Pacitan masa hanya ada 3, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa masih hanya 3 Pacitan? Silakan Bapak Ibu kepala sekolah yang masih berpotensi luar biasa ini untuk memotivasi diri ya. Kalau di guru penggerak itu tergerak dulu ya, bergerak untuk mengikuti seleksi program sekolah penggerak. SMP 1 Pacitan, mohon maaf, SMP 2 Pacitan, SMP 3 Pacitan, SMP 4 Pacitan, Pak Tangguh. Nah, silakan dalam kota kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk contoh sekolah-sekolah yang di luar kota. Ya mohon maaf, Pak Manto Purna. Sejak baru itu Pak Manto baru 17 tahun. Saya kira itu Bapak Ibu sekali lagi ini hanya titipan dari bidang PTK bahwa Bapak Ibu guru tetap harus memotivasi diri untuk menggerakkan teman-teman guru bisa masuk dalam seleksi calon guru benar dan mengikuti Bapak Ibu kepala sekolah itu masuk di dalam program sekolah penggerak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun Pak Tanya, lanjutkan Bu Tri ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang SMP, Ibu Koordinator Pengawas serta rekan-rekan pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SMP negeri dan swasta. Alhamdulillah untuk pagi siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini memberi kebermaknaan kepada kelanjutan pelayanan kita kepada anak-anak melalui pelayanan di sekolah kita masing-masing. Beberapa hal ada disampaikan baik oleh Bapak Kepala Bidang, Ibu Korwas, kemudian Pak Pri dan Pak Cahya. Sedikit akan kami sampaikan
dari saya kaitannya dengan secara kebetulan saja bahwa di jajaran pengawas itu ada organisasi profesi yang dinamakan APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, yang berisi pengawas sekolah dan madrasah. Nah, untuk Kabupaten Pacitan atau semua saja, bahwa dalam hal ini organisasi kami di APSI ini meliputi pengawas TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK. Itu organisasi kami. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di jajaran APSI ini juga selalu ingin memberikan yang terbaik, dan sampai hari ini APSI selalu bekerja sama dengan AKSI, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Ya, hampir setiap hari ada kegiatan kecuali hari Ahad. Yang perlu kami haturkan adalah bahwa antara kegiatan APSI dan AKSI, kalau saya mengikuti, betul-betul kita akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, untuk itu perkenankan nanti Bapak dan Ibu, barangkali dari kami pengawas akan nge-share kegiatan-kegiatan yang berkaitan bekerja sama antara APSI dan AKSI, nanti bisa ditindaklanjuti karena kegiatan ini secara Zoom dan di sela-sela waktu kita yang sering kita ikuti, dan yang menampilkan dari AKSI adalah pada hari Senin siang, namanya Senin Selfie. Senin Selfie itu apa? Senin yang di situ selfie bukan selfie foto, swafoto itu ya, tapi selektif, fokus dan inovatif. Yang di situ isinya adalah inovasi-inovasi terkini dari guru-guru yang luar biasa se-Indonesia. Kalau saya mengikuti itu se-Indonesia. Kemudian juga kepala sekolah yang luar biasa. Jadi mohon nanti seandainya dari kami pengawas menyampaikan semacam informasi, utamanya yang di Senin Selfie ini, silahkan satu waktu Bapak Ibu mengikuti. Nanti akan ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Adapun yang perlu juga kami haturkan, pelaksanaan U-Meeting ini gratis. Gratis artinya diberi ID, diberi preskon. Hanya apabila, sekali lagi mohon maaf kalau kami perhaturkan pada panjenengan, apabila panjenengan ingin secara lebih dalam memperoleh kiriman materi dan sertifikat gitu ya dari APSI, karena memang ini penyelenggara utamanya dari APSI, ada bantuan Rp35.000. Ya, bukan berarti kok APSI golek duit, bukan, karena memang ini untuk kegiatan yang penyelenggaraan itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, dari yang pernah saya ikuti dari Senin sampai Sabtu itu saya masih ketemu dengan teman-teman guru yang luar biasa, yang kadang-kadang saya ketemu masalah seperti ini gitu ya. Jadi begitu jauhnya saya utamanya, mungkin kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang ID-nya sudah dasar ya alah ngoten Ibu, mungkin seperti itu. Tapi tatkala saya mengikuti, saya menemukan sesuatu yang wah kok seperti ini gitu ya. Dan itu saya peroleh dari teman-teman guru maupun kepala sekolah luar Jawa malah. Nah ini kan kita kan di Jawa yang notabene mungkin sinyalnya juga tidak terlalu sulit. Malah kadang-kadang kita waktu ada pemateri dari luar Jawa itu terpental, dia pemateri padahal karena dia berada di luar Jawa. Kadang-kadang lampu mati itu pemateri terpental. Artinya apa? Bahwa ternyata teman-teman kepala sekolah, guru yang ada di luar Jawa, juga pengawasnya itu luar biasa perkembangannya.
Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, nanti barangkali suatu saat dari kami pengawas menyampaikan informasi-informasi tentang webinar atau U-Meeting yang lainnya, perlu saya sampaikan dulu, apa ini gratis diberikan, tapi seandainya panjenengan menginginkan ya materi lebih lanjut dan sertifikatnya itu baik atau memberikan dana bantuan Rp35.000. Nanti mungkin suatu saat akan kami share. Hari ini juga ada kegiatan, saya sudah mendaftar. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba. Koyo opo sih yang kegiatan aksi pusat. Dari ketua kami adalah Dr. Agus Koco, itu orang Solo, dan luar biasa. Jadi terima kasih. Demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Dilanjutkan Bu Krisna, kita ada sedikit informasi. Terima kasih Pak Ika. Ingin pangapunten sadar itu. Ini kok sampai sumber pidato ini. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang, yang kami hormati Ibu Korwas, Bapak Ibu pengawas, serta Bapak Ibu kepala sekolah yang kami banggakan. Selamat tentu kami sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang baru, tetap semangat ya, tetap semangat, selalu berkoordinasi dengan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, melengkapi saja. Tadi sudah disampaikan di depan dari Pak Pri dan Pak Cahya bahwa ada 22 episode ya. Jadi kita terutama pesan dari BPPNP itu kita kawal yang 4 saja ya, yang terutama yaitu tentang episode yang keempat, episode yang kelima tentang guru penggerak, episode yang ke-7 tentang sekolah penggerak, episode 15 tentang IKM dan BPM, satu lagi episode yang ke-19 Bapak Ibu, apa itu? Rapor pendidikan dan PBD, perencanaan berbasis data. Sedikit saja kami pesankan. Tentu waktu PKKS kemarin semua sudah ditanyakan, Bapak Ibu sudah dulu ya rapor pendidikannya? Sudah. Apakah sudah dilakukan identifikasi? Ada yang sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi intinya Bapak dan Ibu untuk episode ke-19 ini, salam IRB, salam rapor pendidikan, identifikasi, refleksi, dan benahi. Kita lakukan satu persatu itu untuk menyusun RKP dan RKAS tahun 2023. Ada 5 prioritas dari kementerian. 5 prioritas itu yang pertama adalah A1 tentang literasi, A2 numerasi, A3 karakter, D4 keamanan sekolah, dan D8 binnekaan. Itu prioritas Bapak dan Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu mengabaikan kebutuhan sekolah. Bapak Ibu bisa wawancara dengan guru, dengan komite, dengan siswa. Kebutuhan kita apa untuk tahun ini? Tidak semua harus pakai pembiayaan. Di antaranya Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kompetensi. Di situ IRB ya benahi. Nanti ada kegiatan di antaranya adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mengakses PMM untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kinerja diri. Di antaranya seperti itu. Tidak semua harus menggunakan pembiayaan. Oke. Jadi salam IRB, tolong Bapak dan Ibu, ada tim PBD. Sudahkah Bapak Ibu membentuk tim PBD di sekolah? Kita tidak bisa seperti yang rapat mutu kemarin Bapak dan Ibu. Karena orang KB kepala sekolah nanti termasuk kita juga ya pengawas membaca A1 sampai yang 8 itu memang memerlukan pemikiran tersendiri. Literasi, numerasi, karakter dan sebagainya. Untuk itu nyuwun tulung tim PBD-nya diaktifkan. Kemudian membaca rapor pendidikan, nanti sekaligus kita membuat salam IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu, melengkapi 4 episode yang harus kita kawal pelaksanaannya di tahun ini sebagai refleksi kegiatan tahun 2023. Kemarin pesan dari BPNPR seperti itu, mulai dari guru penggerak, sekolah penggerak, IKM dan PMN, rapor pendidikan dan PBD. 4 hal itu yang harus kita kawal di tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat ya. Kita saling berkoordinasi, kalaupun ada kurang jelasnya kita bisa komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Salam semangat, salam sehat semuanya. Ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus oleh Bapak Ibu pengawas. Terima kasih. Tadi yang perlu penanganan, Bapak Ibu sudah daftar IKM semua ya? IKM, pendaftaran IKM sudah semua. Pak, yang belum siapa yang belum? Oke, masih kata kemarin proses. Oke, segera diterangin. Mohon yang bagi yang belum segera diproses. Karena sampai sebenarnya masih lama sampai Maret, tapi kan nanti terlalu lama nanti sumpah teman-teman. Saya kelihatan paling lali atau prosesnya pusat aplikasinya sana rusak malah lipat nanti jadi. Mohon segera ditindaklanjuti bagi yang belum, atau mungkin yang belum refleksi mohon seperti sampaikan Pak Ben tadi harus mengisi refleksi Bapak Ibu. Mohon diberi bagi yang sekarang sudah IKM mohon mengisi refleksi.